Halo guys, saat ini Anda sedang berada di channel Nur Muhammad Mujib. Selamat menyaksikan. Cek tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Mujib dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI. Kali ini saya akan memaparkan rencana bahan ajar non-cetak yang telah saya buat. Oke, materinya adalah unsur sastra intrinsik dan ekstrinsik dalam novel. Adapun standar kompetensi materi ini yaitu memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat pada sebuah film yang diangkat dari karya sastra atau novel. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur sastra intrinsik dan ekstrinsik dalam suatu novel yang berbentuk film yang akan ditentukan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah menonton tayangan film novel yang disajikan, siswa diharapkan mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam film tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Apa ya yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel? Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke pengertian novel. Menurut KBBI, novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kemudian, apa itu unsur intrinsik novel? Unsur intrinsik novel merupakan unsur utama yang membangun novel dari dalam. Bisa dikatakan juga bahwa unsur intrinsik adalah unsur dalam cerita itu sendiri. Ada beberapa unsur intrinsik dalam novel, di antaranya yang pertama tema, kemudian tokoh atau penokohan, lalu alur atau plot, kemudian latar atau setting, sudut pandang atau point of view, dan gaya bahasa, dan juga yang terakhir amanat. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam novel. Lalu yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam novel tersebut. Berdasarkan jenis watak, tokoh bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama tokoh protagonis. Tokoh utama ini digambarkan sebagai sosok yang baik dan biasanya selalu mendapatkan masalah. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh ini merupakan yang menjadi lawan dari tokoh utama atau tokoh protagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik. Kemudian, tokoh yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral, kadang bisa berpihak pada protagonis, kadang pada antagonis. Namun ketika keduanya terlibat dalam konflik, dia menjadi pelerai. Oke, kemudian unsur yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan kepingan-kepingan peristiwa yang nantinya akan membentuk jalannya cerita dalam novel. Umumnya, alur dalam novel dibedakan menjadi 2, yaitu alur maju atau progresif dan alur mundur atau flashback. Alur maju adalah unsur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara urut dari awal sampai akhir dan juga memiliki jalan cerita yang rapi.
Biasanya alur ini digunakan pada novel biografi dan autobiografi. Kemudian alur mundur merupakan alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara loncat, awal sampai akhir, kembali ke awal lagi, dan kembali ke akhir lagi, dan terkadang tidak rapi. Biasanya alur ini digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Lanjut ke unsur yang keempat, yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yakni waktu, tempat, sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Lalu unsur yang kelima yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Kemudian unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah senjata utama pengarang untuk menghidupkan cerita. Oh iya, saya lupa. Masih ada satu lagi unsur intrinsik dalam novel. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Amanat juga bisa berupa kritik sosial, ajakan, protes, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur prinsip novel merupakan unsur yang membangun novel dari luar. Biasanya bisa berupa latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar. Unsur tersebut umumnya adalah yang pertama, biografi dan latar belakang penulis. Di mana dia tinggal, latar belakang pendidikannya apa, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Lalu, kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan, atau juga harapan dan cita-cita sang pengarang. Lalu yang terakhir, nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sering diangkat oleh pengarang dalam ceritanya, bisa nilai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan memaparkan penugasan dari pembelajaran kita saat ini. Tugasnya yaitu berupa tugas individu dan juga tugas kelompok. Sebelumnya saya akan menyediakan satu film yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian siswa diminta untuk menyimak atau menonton film tersebut hingga selesai dengan seksama. Lalu setelah menonton film tersebut, siswa diminta untuk memaparkan hasil pengamatannya setelah menonton film tersebut, yaitu menentukan apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam film tersebut. Ya, ini dia filmnya. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan, bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya, Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik, Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapi rumah dan kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci, Mada Tua. Indah bercampur jauh baranggai dan melanggai sopan santun. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Hayati! Kau... Hayati. Zainuddin, Engku Zainuddin.
Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hei, kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Tak menentu arah dan tujuan. Kapal Vanderwijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe apabila belum. Dan apabila Anda menggunakan Instagram, follow Instagram saya berikut ini. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya, Nur Muhammad Mujib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.